Halo teman-teman, selamat datang di Tarsam FPL. Pembahasan kali ini tentang game week kedua tim pick. Kita langsung mulai aja. Pertama, aku masih percaya sama Sales karena nanti Crystal Palace itu tim yang sebenarnya nggak main terbuka. Tapi aku masih cuman berekspektasi nggak banyak sih buat Sales. Paling nggak ya ada save aja lah 3 paling nggak. Walaupun nanti kebobolan ya paling nggak tetap ada save aja. Dari save point yang aku harapin. Lanjut ke back. Di back itu aku keluarin si Frimpong buat masukin Senesi, makanya sampai transfernya -8 karena si Frimpong tuh cedera sampai tanggal 14 sampai si Liverpool ketemu sama Burnley, yang mana belum tentu juga si Frimpong nanti langsung fit langsung main. Jadi aku keluarin dulu lah si Frimpong, diganti sama back yang harganya murah, affordable, yakni Senesi nanti ketemu Wolves di home, yang mana Senesi ini sebenarnya minggu kemarin juga nggak bagus-bagus amat sih. Dia ada 15 defensive contribution, itu bagus. Sayang aja mereka kebobolan 4 ya, jadi seenggaknya masih bisa diharapin dari defensive contribution buat si Marcos Senesi. Harganya 4,5. Lanjut yang kedua, aku pilih Muyilo itu bakal ketemu Crystal Palace juga, sama kayak Sales. Defensive contributionnya ada 7 kalau nggak salah, 5. Yang mana Crystal Palace yang seperti aku bilang bukan tim yang main terbuka, cuman ya harus hati-hati sama gol-gol tiba-tiba dari Eze. Kayak kemarin Eze bisa nyetak gol sebenarnya, cuman sayang dianulir ya. Lanjut lagi di pilihan ketiga aku, ini agak lain karena back line aku itu ketemu tim yang lumayan berbahaya. Jadi aku pilih satu back ini, Steve. Dia akan ketemu Sunderland, sama-sama tim debutan juga. Lalu si Steve ini sebenarnya kemarin kan ketemu Tottenham tuh away ya. Nah, aku masih percaya bahwasanya si Steve mungkin bisalah menahan imbang Sunderland, paling enggak plus mungkin ada tambahan defensive contribution, karena si Sunderland dan Burnley ini berasal dari Championship. Mungkin mereka tahu cara mengatasi satu sama lain ya, sama-sama tim debutan. Lanjut ke midfield juga aku ada transfer, makanya -8 aku ulangi lagi. Tapi kita mulai dulu dari Muhammad Salah. Oh ya, si Steve ini harganya masih 4 ya. Kita mulai dari Muhammad Salah dulu. Muhammad Salah ini raja Mesir, kita tahu sendiri. 1 gol di pembukaan musim ini, terus di musim kemarin juga dia ada 2 gol di laga pembukaan juga ya, sesuai ekspektasi kita semua lah ya. Aku jadiin dia kapten juga sepertinya, atau mungkin aku bakal pindahin ke Haaland nanti di ujung-ujung deadline, antara Salah atau Haaland. Lalu lanjut di pilihan kedua aku ada Bumo ini sebenarnya kemarin mainnya lumayan eksplosif ya, berani nembak dari jarak yang lumayan jauh, terus berani bawa bola sendirian ya, masih sama seperti Bumo yang kita kenal di Brentford. Sayangnya ini MU ya, MU itu masih berkembang, walaupun musim ini aku lihat dari kemarin ketemu Arsenal tuh permainannya jauh lebih baik daripada musim sebelumnya ya. Musim lalu kan bola tiap sampai ke tengah itu pasti kepotong. Nah, sekarang ini paling nggak udah bisa sampai Bumo, dan Bumo tuh bukan tipikal yang takut nge-shoot, bukan tipikal yang deadlock kayak misal dia dapat bola mau dikemanain bingung, itu enggak. Bumo bisa bawa bola, Bumo bisa nendang, Kunha pun begitu. Jadi ya masih ada harapan buat Bumo, dan buat fans MU juga kayaknya bisalah untuk bersaing di 4 besar. Terus lanjut di posisi ketiga aku masih percaya Odegaard, sesuai harapan aku di update game week 1, video update game week 1 minggu kemarin. Aku kan masukin si Reinders sama Odegaard karena si Guardiol tiba-tiba cedera ya. Nah, Odegaard ini masih sama
jadi pemain yang work rate-nya tinggi, dia mau ngambil bola, mau mulai serangan, makanya kemarin kita bisa dapat recovery 7 dari Odegaard kalau kalian pilih Odegaard ya. Terus si Odegaard ini juga bisa nyetak gol juga, bisa ngirim assist juga karena dia mainnya di central midfielder dan daerah operasinya juga di half rank di daerah sini ya, di antara Murilo sama garis ini dia mainnya di situ. Apa sih, selama musim kemarin amat sangat memperhatikan Odegaard juga, walaupun dia lumayan jatuh poinnya, tapi kayaknya musim ini dia bisa bangkit lagi lah buat FPL. Terus lanjut Render Tijani ini memang udah pemain yang bagus ya dari AC Milan, seperti yang aku bilang juga di video update game week 1. Tijani ini bisa bikin gol di menit-menit krusial pasti AC Milan ya. Terus karena dia sekarang udah main sama tim yang menurutku lebih baik daripada AC Milan, jadi ya kesempatan bikin peluang atau mungkin paling nggak bikin XG lah jadi tambah gede, karena ya dimanjakan banget sama garis pertahanan si Manchester City. Tijani nggak perlu repot-repot turun jauh ke bawah bantu pertahanan, dia cukup beroperasi di tengah gitu. Jadi ya Tijani masih aku pertahanan nih. Cuma nggak tahu ya kalau misal ada Pep Roulette, walaupun si Rodri juga kemarin aku lihat belum ada di lapangan, dia masih di bangku penonton ya. Lanjut lagi, pilihan terakhir aku Onana. Kenapa aku masukin gantiin Palmer lagi kan, ini karena simpelnya karena aku pengen masukin Haaland teman-teman, karena Salah dan Haaland itu masih bisa jadi satu tim ternyata, dengan tim yang lumayan, bukan tim yang bagus banget sih, tim yang lumayan. Kayak midfielder masih ada midfielder yang bagus, kayak kita lihat nih ada Mbumo, ada Odegaard, walaupun strikernya itu Haaland dan ada Salah juga, nah itu masih bisa. Jadi aku masukin Onana. Kenapa Onana? Nah begini, sebenarnya kalau misalkan Onana ini harganya 5,5 nggak aku masukin, ini karena harganya 5 dan aku berharap banyak sama defensive contribution-nya Onana. Kalau misal kalian punya budget 5,5, kayaknya sih masih ada pilihan Moses Caicedo ya, yang mana dia musim kemarin itu defensive contribution-nya tertinggi, cuman nggak banyak bikin, kayaknya jumlah golnya nggak jauh beda sama Amadou Onana. Jadi aku masih pertimbangin buat milih masukin Onana. Lalu duit sisa jual Palmernya bisa aku invest, lalu aku jual juga delap buat beli Haaland. Kita masuk ke striker. Haaland ini ternyata lebih gacor dari musim kemarin. Musim kemarin tuh di awal-awal musim dia bisa nyetak gol, cuman agak melempem, agak menurun. Nah sekarang dia sudah mulai kelihatan dari game week pertama, dari cara bermainnya City pun dia udah sangat-sangat klop. Nggak ada yang namanya nggak ada pemain A, nggak ada pemain B. Kayaknya sih dia bakal tetap konsisten ya si Haaland ini. Harganya 14,0 sih, tapi kalian bisa masukin si Haaland. Tapi ya mungkin ada beberapa sektor yang nggak begitu bagus, kayak backku nggak ada yang harganya 6, nggak ada back premium, tapi ya is okay aja sih. Mungkin aku bakal sering rotasi ke depannya atau ambil minus poin buat nyari transferan. Itu sih resikonya, cuman ya kayaknya kalau sampai minus poin bakal aku pertimbangin lagi sih. Oke, lanjut di striker kedua aku pilih Mateta ini ada kemungkinan nyetak gol sebenarnya di pertandingan lawan Chelsea kemarin. Sayang aja sih si Sanchez ternyata lebih jago. Si Sanchez ada defense save itu kalau nggak salah ada save 3, poinnya Sanchez itu 8. Jadi ya Mateta kalah jago aja dalam hal scoring goal. Lalu
kita mulai masuk ke diferensial sih sebenarnya. Buat kiper kayaknya kalian nggak bakal masukin kiper lah ya di menit-menit awal ini. Cuma kalau kalian pengen masukin kiper, kayaknya aku bakal rekomendasi yang namanya yang namanya Robert Sanchez dari Chelsea ya. Dari Chelsea kita lihat 8 poin Robert Sanchez tuh di kemarin. Sorry, ini dia. Nah, 8 poin Robert Sanchez. Save-nya itu ada 4 ternyata. Lalu dapat bonus 1. Dapat bonus poin 1. Jadi 8 poinnya Sanchez. Nah, Sanchez ini bakal ketemu West Ham tuh fixture yang mudah buat Chelsea. Buat jadi diferensial kayaknya sih udah bisa disebut diferensial ya. Pilihan lain aja ya kalian buat milih Sanchez. Terus kalau misalkan kiper yang murah buat pengganti Darlow itu paling ada si Dubravka dari Burnley. Udah jadi kiper utama aja dia ternyata ya. Cuman sayang si Burnley ini gak sayang sih. Cuman nanti Burnley ini ketemunya Sunderland, sama-sama tim debutan juga. Kayaknya bakal menarik juga sih nih kiprahnya Dubravka ke depannya. Itu kalau posisi kiper. Lalu di posisi back aku bakal tetap nyaranin Jet Spence. Cuman dia ini emang wing back yang bisa maju sih sebenarnya. Cuma kata kalau udah maju pos pertahanannya ditinggalin. Jadi ya agak gimana gitu ya. Dia cetak gol tapi kebobolan gol kan juga ya masih oke lah. Tapi Jasper nanti ketemu Manchester City, jadi ya nggak recommended amat sih sebenarnya. Terus di back juga aku masih pertahanan Wan Bissaka. Kalau kalian pengen Wan Bissaka sih sebenarnya agak pertimbangan lagi aja karena fixturnya mulai susah. Habis ketemu Chelsea, Nottingham, Tottenham. Sedangkan kayaknya West Ham tuh belum ketemu tempo bermainnya. Lanjut ke midfield aku ada saran. Ini sebenarnya tim yang agak susah juga fixturnya. Aku mau nyaranin kalian Jacob Murphy dari Newcastle. Jacob Murphy ini menit bermainnya sedikit tapi dia tipikal pemain yang eksplosif. Kemarin dia masuk di menit 78, hampir selesai. Cuman ada beberapa peluang dari dia. XG-nya nggak masuk ternyata ya. Tapi secara IET sih lumayan bagus. Atau kalau enggak, kalian pengen masukin midfield lain dari Nottingham, Ndoye ini sebenarnya juga pemain baru di Premier League. Cuman udah bisa nyetak gol 1. XG-nya sih baru sedikit karena dia winger ya, nggak yang masuk gitu. Harganya 6,0 itu kalau mau nyari diferensial. Lalu kalau striker sih aku nggak jauh-jauh juga dari Nottingham ya. Chris Wood. Cuman aku nggak bisa berekspektasi Chris Wood bakal nyetak 2 gol lagi sih sebenarnya. Jadi ya mungkin kalau misalkan kalian pengen diferensial lain, dia ada Joe Pedro. Tapi ya tadi balik lagi, si Joe Pedro itu kan mainnya di Chelsea ya. Di Chelsea itu main dia rotasi sama Liam Delap. Jadi ya mungkin aja sih Joe Pedro ini ditarik keluar pas menit 60 atau mungkin sebelum menit 60. Ya itu resiko kalau misal punya 2 striker yang lumayan ya. Oke teman-teman, kayaknya itu aja squad pick minggu ini. Aku ini ada -8 transfernya. Kalian kalau misalkan belum yakin sama transfernya, kayaknya mending tunggu sampai game week depan aja. Soalnya habis itu banyak yang udah mulai ketemu tim-tim besar. Jadi ya
harap dipertimbangin lagi aja buat transfer, apalagi masukin Haaland, harganya terlalu mahal. Begitu, terima kasih.